Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur di sore hari ini dapat berada bersama dengan Opa Oma Simeon Hana ya, Mbah Kakung sama Mbah Uti. Ya, kita bersyukur kalau kembali setelah sepanjang minggu atau sekali hari Selasa kita tidak ketemu ya. Karena seminggu yang lalu kita boleh menikmati bersama-sama dalam persekutuan ibadah, dalam kita mengingat atau memperingati bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, Mbah Kakung, Mbak Uti yang dikasih dalam Tuhan. Sore ini kalau kita bicara tentang Roh Kudus, ya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Dan kalau kita sebagai orang percaya, ya mungkin kita bertanya, Roh Kudus itu apakah masih ada? Masih ada sampai hari ini dan tidak akan pernah berubah. Amin. Karena ketika Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus, ya ketika dia berkhotbah dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dia mengutip apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Nabi Yoel dalam ilham Roh Kudus dia menubuatkan bagaimana pada hari-hari terakhir Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua manusia, baik anak-anak, anak laki, anak perempuan, sampai lanjut usia, Roh Kudus akan diberikan. Amin. Roh Kudus sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya, apalagi di masa tua kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Salah satu tugas Roh Kudus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, Roh Kudus itu menghibur. Nah, hari-hari ini Mbah Kakung, Mbak Uti, penghiburan yang diberikan oleh anak, mantu maupun cucu itu terbatas, benar enggak? Pas hari raya lebaran kumpul semua, senangnya minta ampun ya. Mbah Kakung, Mbak Uti nyepak-nyepak nih. Oh, anakku sing dari jauh sana mau pulang, mau mudik, 2 tahun ndak mudik, dicepak nih. Sukacita luar biasa. Selama seminggu berkumpul anak, mantu, cucu, senangnya minta ampun. Setelah pulang, masih ada ndak sukacita itu? Ya inilah manusia. Ketika kumpul senang. Ya, tetapi sore hari ini kita mau belajar bahwa sukacita itu adalah merupakan sesuatu hal yang harus tertanam dalam hidup kita. Kalau firman Allah yang saya sampaikan di malam kedua, bahwa sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu bukan sukacita yang datang dari luar, tetapi sukacita yang keluar dari dalam baru keluar. Nah, kalau sukacita yang datang dari luar itu tergantung situasi dan kondisi. Pas uangnya banyak, wah seneng. Pas makanannya enak, seneng. Pas kumpul anak cucu, seneng. Tapi pas pulang, hilang. Tetapi sukacita yang dikerjakan Roh Kudus adalah sukacita yang akan tertanam. Karena ini keluar. Nah, di kesempatan sore hari ini, sebagai lanjut usia Mbak Kakung dan Mbak Uti yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini tuh kita harus terus tetap ada dan tetap tetap ada sukacita dalam kita hidup. Karena di masa tua ini seringkali kita mungkin baca umur manusia 70 sampai 80 tahun. Lebih daripada itu penderitaan. Kira-kira ketika Mbah Kakung, Mbak Uti baca penderitaan, Mbah Kakung, Mbak Uti seneng gak baca ayat itu? Wis 8 tahun menderita, aku mau menderita. Benar enggak? Ada yang mau menderita di sini? Semuanya enggak mau. Tetapi sore hari ini supaya penderitaan itu enggak perlu, penderitaan itu dialami oleh manusia enggak membutuhkan 70-80 tahun. Hari-hari ini banyak Mbah Kakung, Mbak Uti, anak muda yang menderita. Kenapa mereka menderita? Karena mereka kehilangan sukacita. Kenapa mereka menderita? Karena yang mereka andalkan itu bukan Tuhan, tetapi yang mereka andalkan anak, mantu, cucu yang wah mereka hebat. Tapi mari sore ini kita mau belajar satu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, kita mau baca bersama-sama satu ayat ini. Ya, di Alkitab ada, di gadget ada, di LCD pun ada. Ya, yang mungkin di Alkitab bacanya sudah tidak terlalu jelas. Ya, mari baca di LCD.
Filipi 4 ayat yang keempat kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Amin. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Karena dalam satu kali ketika Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ketika satu kata, satu perintah disampaikan berulang-ulang, menandakan bahwa ini adalah hal yang penting. Ketika Mbah Kakung, Mbak Uti dipamiti oleh cucunya, Kung, Uti, saya berangkat sekolah. Apa pesan Mbah Kakung, Mbak Uti? Hati-hati. Ya Mbak Kakung, Mbak Uti dan Mbak Uti nak ngomong gini, hati, enggak ya? Selalu pakai hati-hati karena ini penting. Ada enggak ketika kita dipamiti kemudian kita ngomong, iya le, ya ndok, hati ya? Enggak kan? Pasti ngomong hati-hati. Nah, kata bersukacita yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena ketika Paulus menuliskan suratnya kepada orang-orang yang ada di Filipi, Paulus itu berada pada satu situasi yang tidak menyenangkan. Bukan waktu Paulus nulis surat itu di kantor tersendiri, bukan Rasul Paulus nulis surat itu di rumahnya, kemudian dia tulis satu-satu kepada nasihat kepada orang Filipi, tetapi Paulus ini berada dalam penjara. Ya Bapak Ibu, Mbak Kakung, Mbak Uti bisa bayangkan kalau keadaan penjara itu kira-kira menyenangkan apa enggak? Bagi saya penjara itu bukanlah tempat yang menyenangkan. Apalagi zaman dulu, zaman di mana Paulus itu ada. Dia tidak ditempatkan di penjara yang VIP, tidak. Karena sekarang banyak penjara yang VIP, benar enggak? Ya ditayangkan di televisi. Loh penjara kok kayak hotel, ada AC, ada kulkas, ada toilet jongkok duduk. Wah, siapa yang enggak betah? Makanya narapidananya tetap betah, enggak kapok-kapok. Coba penjara itu dibikin seserem mungkin, ben kapok narapidananya, ya. Tetapi itu enggak. Jadi mereka anggap masih bisa kerja di dalam. Jadi mereka mengambil tempat yang enak. Tapi Paulus ketika dia menuliskan surat ini, dia katakan bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa di sini tidak bisa dibatasi. Oh, bersukacita itu waktu kita gajian. Bersukacita itu ketika Mbak Kakung, Mbak Uti dipanggil oleh bank, mari terima pensiunan. Bersukacita yang dimaksud senantiasa ini dalam segala keadaan. Yo keadaan seneng, keadaan senep, tetap bersukacita. Karena sukacita ini yang keluar dari dalam ini bisa mengobati. Mengobati apa? Seluruh hidup kita. Karena Salomo katakan dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Nah menjadi pertanyaannya Mbak Kakung, Mbak Uti. Ya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya sebelum kita melihat bagaimana caranya supaya sukacita ini datang. Kita mau lihat manfaatnya dulu. Ketika kita melakukan sesuatu tentunya ada manfaatnya. Manfaat kita bersukacita yaitu memberikan kekuatan dalam kesulitan. Jadi manfaat kita bersukacita itu akan memberikan kekuatan di dalam kesulitan. Waktu Paulus dalam penjara dia tidak menuliskan untuk menghibur diri, tidak. Tapi dia praktekkan. Kenapa? Karena ketika dia bersukacita, di saat dia di penjara, dia tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya, kita bersukacita karena kita itu akan mendapatkan kekuatan. Ya, karena apa? Karena di saat kita tetap bersukacita, hati ini tetap senang. Disitulah kekuatan itu akan kita alami. Yang kedua, ya,
Kenapa kita harus bersukacita? Manfaatnya apa? Ya tadi sudah saya katakan, hati yang gembira adalah obat. Manfaat bersukacita ternyata bisa memberikan kesehatan. Ya, kesehatan bukan saja hanya kesehatan jasmani, tetapi kesehatan rohani ketika kita bersukacita. Kita akan mendapatkan kesehatan yang Tuhan berikan. Hati yang gembira memberikan semangat buat hidup. Ya, hati yang gembira memberikan kesehatan karena apa? Membawa atau memberikan semangat buat kita hidup. Walaupun banyak persoalan yang dihadapi oleh Mbak Kakung, Mbak Uti. Disambati anak, Pak, Bu, aku loh Pak, ngini. Ketika Mbak Kakung, Mbak Uti disambati sama anak, kira-kira kemudian yang disambati itu perasaannya atau keadaannya itu keadaan yang tidak menyenangkan. Kira-kira Mbak Kakung, Mbak Uti bisa tidur enggak? Enggak bisa. Eleng anak, Pak, anakku sambat ngini loh. Nah, seperti kesaksian yang pernah disampaikan oleh Ibu Kori waktu saya pelayanan di Karangsari, ditelepon sama anaknya. Bu, putune sakit. Ya, Wah, ketika dengar sakit gitu, perasaan Utinya langsung Tuhan. Nggak tahu yang lain, pasti sama ya. Pasti sama, nggak ada yang, karena ketika kita diberikan berita, makanya saya ketika di tempat ini karena orang tua saya jauh, waktu saya nelpon orang tua, apapun keadaan saya mau tetap katakan puji Tuhan baik. Kenapa? Orang tua kalau orang Jawa laporan itu apa ya? Diwaduli ya. Orang tua diwaduli, aku koyok ngini loh Pak, aku sakit, hidupku susah. Pasti yang di sana ikut susah, benar enggak? Makanya apapun keadaan saya tetap katakan begini, puji Tuhan sehat. Makanya saya kalau mau telepon, kalau suara saya seperti ini saya enggak mau telepon. Pasti orang tua, yang namanya orang tua mesti tanya, suaramu kok serak-serak, ada apa? Pasti batu. Wah, zaman sekarang ngomong batu pikirannya apa? Jangan-jangan corona. Ya, ini yang terjadi. Nah, hati atau bersukacita itu memberikan kesehatan. Karena akan mendatangkan kekuatan ketika kita terima berita sukacita. Senang. Tapi ketika kita terima berita yang tidak menyenangkan, sukacita bisa hilang enggak? Bisa. Tapi kalau kita mau tetap ada dalam Tuhan. Karena ada satu kejadian di mana di kampung saya. Seorang bapak terima kabar di telepon. Anakmu kena kasus narkoba. Wah, bapaknya itu bingung. Dan harus bayar tebusan supaya nak masuk polisi. Harus bayar ini, bayar itu. Ternyata bapak ini terima mentah-mentah. Tidak tanya saudara. Langsung dicarikan uang, ditransfer. Masih kurang. Dicari lagi, saking bingungnya kurang. Karena uang tidak ketemu, dia bingung. Dalam posisi kebingungannya dia tidak tahu arah kemana. Dia kemana, pergi ke hutan. Apa yang dilakukan di hutan tidak ngerti. Tiba-tiba 6 bulan kemudian tinggal kerangka yang ditemukan. Kenapa? Karena berita yang tidak menyenangkan bisa membuat seseorang itu kehilangan akal. Tetapi kalau kita dalam Tuhan bersukacita senantiasa, sukacita ini akan memberikan kepada kita, waktu kita bersukacita, aku tak tenang dulu. Tak bawa ke sukacita. Ini akan membawa kita bisa mengerti apa yang sementara kita hadapi. Yang selanjutnya, sukacita itu mendatangkan berkat. Ya, bicara berkat di sini bukan aku tak sukacita ya ben-bendino aku dikirimi duit sama Tuhan. Bersukacita di sini artinya dalam hidup ini selalu ada yang namanya ucapan syukur. Ya, karena Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat di sana dikatakan begini. Dan bergembiralah karena Tuhan. Karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Tetapi ingat, keinginan yang bagaimana? Ya, tentunya keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Karena firman Allah katakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tetap bersukacita karena apa? Sukacita itu akan mendatangkan yang namanya berkat dalam hidup kita. Ini manfaatnya, Mbak Kakung, Mbak Uti. Kenapa kita harus tetap bersukacita? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara supaya kita bisa bersukacita? Supaya kita tetap bersukacita, izinkan Yesus menguasai hidup kita. Sekali lagi, untuk kita dapat bersukacita, izinkan Yesus, izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Ya, kata menguasai di sini berarti Tuhan sendirilah yang mengatur hidup kita. Tuhan sendirilah yang mengarahkan kita. Roh Kudus sendirilah yang membimbing hidup kita. Ya, karena ketika kita mengizinkan Yesus menguasai hidup kita. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27 dia katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang diberikan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ketika kita mengizinkan Tuhan menguasai hidup kita, ketika kita mengizinkan Roh Kudus menguasai kita, dia katakan damai sejahteraku kutinggalkan bagimu dan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan ditegaskan juga oleh Tuhan bahwa apa yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Dunia seringkali menawarkan sukacita yang sementara. Contohnya, enek tanggapan, enek jaranan. Ayo Rono, mulai jaranan, mulai tanggapan. Sukacita hilang. Enek wayang, dalangnya api. Sementara Bapak Ibu menyaksikan, tiba-tiba galaunya hilang. Pas pulang, galaunya muncul nih. Nah, tetapi ketika Tuhan menawarkan sukacita, damai sejahtera, itu tidak akan hilang. Ya, hari-hari ini mulai ya kita melihat sudah mulai ada acara-acara jaranan, sudah ada undangan, kemudian sudah ada wayang. Ya, di kampung-kampung sudah ada pasar malam. Ayo, dolan Rene, dolan Rono, di mana? Taman Pecut. Alasannya apa? Ben galau hilang. Ngejak putu, ngejak anak. Ayo jalan-jalan. Tapi pas balik rumah, yo galau meneh. Tetapi kalau kita memberikan atau mengizinkan Tuhan menguasai hidup kita, maka kita itu akan diberikan damai sejahtera yang tidak akan pernah hilang. Damai sejahtera Tuhan itu adalah damai sejahtera yang kekal. Amin. Nah, damai sejahtera Tuhan. Nah, untuk kita bersukacita, izinkan Yesus menguasai hidup kita. Yang kedua, untuk kita mau mengalami sukacita dari Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Untuk kita tetap bersukacita, isilah hidup ini dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang kita isi dalam hidup kita apa? Tetap beribadah, membaca firman, tetap berdoa, ya bersekutu dengan Tuhan. Yang masih kuat puasa, ayo puasa. Kalau ini kita lakukan baca firman, kita lakukan doa, saya percaya bahwa sukacita yang dari Tuhan itu akan terus ada dalam hidup kita. Tetapi kita mau sukacita, tetapi pikiran kita itu pikiran atau hati kita tidak diisi hal yang baik. Isinya apa? Sudah jadi kakung, sudah jadi uti, isinya nonton drakor Korea. Ya.
Boleh nak nonton? Boleh. Tapi jangan sampai terbawa. Pasing artisnya nangis, Kakung sama Uti melu nangis. Ya, ada enggak di sini? Puji Tuhan, tidak ada ya. Nah, jadi untuk kita bisa dikuasai atau mendapatkan sukacita, isilah hidup ini dengan hal-hal yang baik. Di masa tua kita ini, ya, Mbak Kakung, Mbak Uti, di masa tua, biarlah kita mau tetap dekat dengan Tuhan. Membaca firman. Aku loh om, lek baca firman sak pasal. Kok ngantuk? Benar enggak? Ada yang seperti itu ya? Wes dicicile, lek pas ngantuk, wes 5 ayat sek. Mari 5 ayat tak cicil, kok tak balik meneh. Tak habisnya 1 pasal. Pas ketemu 1 pasal itu Mazmur 119. Wah, 1 hari bolak-balik 100 lebih ayat. Pas ketemu Mazmur 117, bersorak haleluya, 2 ayat. Ya, anak saya setiap hari harus wajib untuk baca Alkitab sebelum berangkat sekolah. Dia katakan, "Pak, 1 hari 1 pasal." Iya. Loh, baru duduk sudah. Loh, sudah. Ya kan Mazmur 117 hanya 2 ayat. Ya, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Saya katakan, tambah 1 pasal, Mazmur 118. Terus ketika masuk Mazmur 119, 1 pasal Pak, enggak usah. 2 paragraf, karena 1 paragraf 1 ayat 8 ayat, 2 paragraf itu 16 ayat. Yes, oke lah. Nah, isilah hidup ini dengan hal-hal yang baik. Karena Paulus juga katakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sikap sifat semuanya ini ada di dalam Tuhan Yesus. Dia benar, Dia mulia, Dia adil, Dia suci, Dia manis. Ya, firman yang disampaikan kepada kita adalah firman yang enak didengar. Dia ada pribadi yang bijak, pribadi yang layak dipuji. Artinya apa? Setiap hari supaya kita ini bisa mengalami sukacita, kita mau tetap mendekat kepada Tuhan. Amin. Jadi Mbak Kakung, Mbak Uti, di sore hari ini biarlah firman Allah yang datang kepada kita. Sekali lagi, sukacita yang kita alami kalau kita mau mengandalkan dan menantikan sukacita yang dari dunia, itu akan terbatas. Sekali lagi, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, kita harus punya sikap untuk tetap bersukacita. Bersukacita bukan karena kita terima berkat yang banyak, tapi kita bersukacita karena kita punya penolong, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita akan angkat 1 pujian, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susah kita, selalu menghibur kita. Dia mengerti setiap bahasa, tetesan air mata kita. Itulah pribadi Tuhan. Sekali lagi, dunia dalam sukacitanya itu terbatas, tapi sukacita yang Tuhan berikan, karena Dia katakan damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus setia, Dia